Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari yang indah ini, karena Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami. Berkati kami Tuhan, melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelum kami melaksanakan aktivitas kami, sapa kami dengan firman-Mu, sehingga apapun aktivitas kami sesuai dengan firman-Mu, dan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang berbahagia, pernahkah saudara merasa asing dan pendatang ketika berada di suatu tempat atau suatu acara? Atau pernahkah saudara diperlakukan sebagai orang asing dan pendatang? Pasti semua pernah merasakan itu. Merasa asing dan pendatang atau tidak home itu bisa datang dari diri kita sendiri, tetapi tidak jarang juga itu datang dari di luar diri kita. Saat pemuda saya sering berkunjung ke rumah sahabat karib saya. Keluarganya menyambut memperlakukan saya dengan baik, tetapi saya merasakan bahwa mereka bukan keluarga saya. Saya tetap merasa asing dan pendatang di rumah itu. Sebab saya tidak punya hak yang sama dengan anggota keluarga itu, dan keluarga itu bukanlah yang membiayai kebutuhan hidup saya, yang membeli sepatu, membayar uang sekolah saya, bukan mereka. Penyambutan itu saya anggap hanya sebagai penghormatan, dan saya tetap lebih nyaman di rumah bapak saya, orang tua saya. Pada saat saya melayani di suatu desa, bahkan di kota, juga saya sering mendengar ucapan dari putra daerah asli mengatakan, dia kan orang pendatang. Artinya, atau dalam bahasa Batak disebut halak narodoi. Arti dari ungkapan itu bahwa sebagai orang pendatang tidak memiliki hak yang sama dengan putra daerah asli. Putra daerah asli dapat berbuat semena-mena kepada pendatang, orang pendatang. Pendatang menjadi warga kelas kedua. Diperlakukan seperti itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih, dalam Yesus Kristus berbeda dengan kisah di atas. Firman Tuhan menegaskan orang yang menerima Kristus bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang menerima Kristus adalah orang yang didamaikan kepada Allah, yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat, dan menjadi keluarga Allah. Itu berlaku bagi semua orang yang menerima Kristus, tanpa terkecuali. Tidak ada warga kelas 1, tidak ada warga kelas 2. Statusnya sama, kewajiban dan haknya sama.
Jangan ada yang merasa dirinya lebih tinggi karena dia orang Yahudi dan warga yang lebih rendah karena Kristen yang berasal dari kafir. Ini menjadi persoalan pada jemaat Efesus. Bagi yang menerima Kristus, baik orang kaya maupun miskin, pejabat ataupun rakyat jelata, orang barat maupun timur adalah kawan sewarga orang-orang kudus dan keluarga Allah. Semua dipersatukan Allah, walaupun berbeda status dan latar belakangnya. Keluarga Allah itu ibarat bangunan yang berdiri di atas pondasi yang kokoh, yaitu Rasul, Nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Pondasi keluarga Allah adalah firman Allah yang kita dengar dan kita lakukan. Dan Yesus sendiri adalah firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia, yang rela menderita untuk mendamaikan kita, menyelamatkan kita. Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataanku, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Maka orang yang menerima Yesus, ia akan berdiri kokoh, keluarganya akan kokoh, gereja akan kokoh, karena di sana terdapat orang-orang yang saling mengasihi, saling mendamai, saling menolong, dan mengambil peran masing-masing untuk membangun kehidupan sesuai dengan firman Allah. Menjadi keluarga Allah tentu memiliki akses untuk menerima anugerah Allah. Allah akan melimpahi keluarganya dengan kasih anugerahnya. Allah akan mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani kita, karena kita adalah keluarganya. Betapa bahagia dan penuh sukacitanya menjadi keluarga Allah. Tidak ada diskriminasi, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan, kekerasan. Yang ada adalah hidup penuh damai, hidup saling mengasihi, saling menerima, saling melaksanakan perannya di rumah masing-masing, di mana lingkungan dia tinggal, di gereja, sebab kita adalah sesama keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kita akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Banggalah menjadi keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi anggota keluarga-Mu. Kami berhak menerima warisan daripada-Mu. Ajarlah kami, agar kami menghidupi firman-Mu, dimanapun kami berada, bahwa kami adalah sewarga, orang-orang kudus, kami adalah keluarga Allah. Kami akan saling mengasihi, menjauhkan kehidupan diskriminasi, menjauhkan hidup saling bermusuhan, merendahkan orang lain, karena status kami sama sebagai keluarga Allah. Berkati jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka hidup saling mengasihi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tetap melaksanakan firman-Mu sebagai tanda bahwa seluruh jemaat-Mu adalah keluarga Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam melaksanakan aktivitasnya sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.